Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gue sudah membahas juga di beberapa video sebelumnya terkait dengan situasi dari Matheus Fernandes, termasuk juga keadaan yang gue bahas di Ngobrol Live ya. Tapi dari berbagai informasi terbaru ini gue juga akan berbicara terkait dengan Matheus Fernandes, bagaimana keadaannya dari berbagai sumber. Pertama gue akan ke kayaknya dari Samuel Luhrs ya. Atau sebelum dari Samuel Luhrs, gue ingin ke Time Sport dulu nih. Bagaimana keadaan saat ini Tottenham Hotspur ini meningkat kepercayaannya bahwa mereka akan mengalahkan Manchester United untuk mendatangkan Matheus Fernandes sampai dengan 80 juta pounds. 80 juta pounds itu berarti hampir 100 juta euro ya Sobat Football United. Dan Samuel Luhrs juga mengatakan ya dari The Sun ini, Manchester United dalam resiko akan ditenggelamkan oleh Tottenham Hotspur di perburuan untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Wih, ini kalimat yang sangat dalam tanda kutip mengerikan ya. Manchester United ditenggelamkan di dalam air oleh Tottenham Hotspur dalam perburuan untuk mendatangkan Matheus Fernandes terkait dengan gaji. Sumber mengatakan Tottenham Hotspur akan going big. Artinya mereka akan habis-habisan, mereka akan besar-besaran terkait dengan gaji dari target mereka dan mempersiapkan untuk menawarkan angka gaji di angka yang lebih tinggi daripada yang Manchester United berikan. Wow. Oke. Jadi itu tadi sumber dari Time Sport ya, dan juga dari The Sun, Samuel Luhrs. Nah, bagaimana keadaan dari sumber lain? Di live chat gue sudah bahas terkait dengan sumber dari Fabrizio Romano. Jadi gue tidak akan ke sumber dari Fabrizio Romano. Lalu dari salah satu news aggregator Spurs Journal mengatakan bahwa Tottenham Hotspur sudah memiliki kesepakatan verbal dengan West Ham United terkait dengan transfer Matheus Fernandes. Jadi sudah ada sepakat secara verbal ya, bahwa sang pemain ini akan ke Tottenham Hotspur. Kesepakatan verbalnya dengan West Ham United ini. Sebelumnya diinformasikan juga oleh Jacobs Ben bahwa Tottenham Hotspur berada di situasi terdepan pembicaraan terkait dengan Matheus Fernandes setelah mereka menyaingi Manchester United untuk mendatangkan gelandang dari West Ham United. West Ham meminta angka sekitar 80 sampai dengan 85 juta pounds, di mana angka tersebut 2 kali lipat dari angka yang mereka bayarkan ke Southampton sekitar 2 tahun yang lalu. Dan pergerakan sekarang diperkirakan akan terjadi selama beberapa hari atau selama beberapa pekan ke depan ya, di mana klub saat ini masuk ke tahun baru finansial, artinya tahun finansial baru ya, kurang lebih seperti itu yang ingin gue katakan. Dan seperti gue informasikan juga sebelumnya bahwa West Ham United ini punya kerugian sekitar 100 jutaan lebih, 102 juta pounds begitu. Di mana segala pergerakan sampai dengan tanggal 30 Juni ini akan memberikan pengaruh ke angka kerugian tersebut. Maksud gue adalah seperti yang gue informasikan sebelumnya, kalau kalau West Ham United mendapatkan pemasukan 80-85 ini akan memangkas kerugian yang 100 juta itu karena memang tahun baru keuangannya ini akan dihitung sampai dengan tanggal 30 Juni. Kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Nah, intinya memang nampaknya dalam beberapa hari ke depan ini kejelasan akan semakin muncul terkait dengan situasi Matheus Fernandes. Nah, tadi disebutkan bahwa sang pemain lebih condong saat ini ke Tottenham Hotspur. Dan disebutkan juga bahwa Tottenham Hotspur ini akan jor-joran, akan bukan hanya tidak masalah membayar 80 atau 85 juta pounds, tapi mereka juga akan memberikan penawaran gaji yang jauh lebih tinggi dari yang Manchester United siapkan untuk Matheus Fernandes. Ini bagaimana? Karena ada berbagai pendapat, ada berbagai situasi kalau gue ikuti di sosial media ya, dan bebas-bebas saja yang misalnya berharap bahwa Ineos please do something. Manajemen Manchester United lakukan sesuatu, jangan biarkan dikalahkan oleh Tottenham Hotspur. Nah, pendapat seperti ini kadang gue berpikir, apa yang harus dilakukan oleh Manchester United? Tottenham Hotspur sudah jelas, mereka akan bergerak secara besar-besaran dari sisi finansial. Nah, untuk mengalahkan Tottenham Hotspur, artinya Manchester United juga harus melakukan situasi besar-besaran dari sisi finansial, keuangan yang
digelontorkan 85 juta pound, hampir 100 juta euro yang diminta oleh West Ham United, penuhi saja. Lalu gaji yang kabarnya Tottenham Hotspur akan berikan lebih tinggi ya, ini juga harus Manchester United saingi, kasih lagi yang lebih tinggi lagi. Karena hanya dengan itu menurut gue saat ini kalau harus head to head ya dengan Tottenham Hotspur, dari sisi keuangan, ya memang dari sisi keuangan, tidak dari sisi yang lainnya. Karena Manchester United sudah jelas ya posisinya dari sisi keuangan sebenarnya, bahwa oke, Manchester United valuasinya sebenarnya, valuasi awal terkait dengan Matheus Fernandes itu ada di sekitar angka 60 juta pounds bahkan. Lalu gaji, Manchester United juga punya struktur gaji yang tidak besar-besaran. Bahkan kalau kita melihat ya saat ini hanya sedikit pemain yang misalnya mendapatkan gaji di atas 200.000 per pekannya. Bahkan Manchester United ingin menekan pengeluaran tersebut. Sehingga ini bertolak belakang, kalau seandainya bertolak belakang dengan keadaan Manchester United saat ini, kalau Manchester United justru jor-joran juga nih dalam memberikan gaji, penawaran gaji kepada Matheus Fernandes ya. Nah, bagaimana gue melihat situasi saat ini? Ya gue pikir Manchester United sudah jelas situasinya dari sisi finansial. Dan jangan lupa Manchester United juga, artinya manajemen Manchester United ketika melakukan penawaran terhadap West Ham United ataupun pihak dari Matheus Fernandes, mereka harus ingat bahwa mereka adalah mereka mewakili Manchester United, mereka mewakili klub Manchester United, di mana posisi Manchester United sebagai sebuah klub itu juga jelas. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di Eropa, bukan hanya di Inggris. Manchester United punya sejarah yang besar. Manchester United punya fans secara global juga besar. Manchester United punya visi tujuan yang besar 2028 untuk bisa menjadi juara Premier League atau setidaknya menjadi pesaing ya untuk bisa menjadi juara Premier League. Sudah jelas tujuannya ke sana gitu ya, visinya. Lalu sudah jelas juga Manchester United musim ini akan berlangkah besar untuk tetap berada di 3 besar minimal ya, artinya berada di zona Liga Champions. Manchester United juga yang balik lagi ke kompetisi Liga Champions, ingin bukan hanya sebagai partisipan, mereka ingin berjalan lebih lanjut, dan mereka sebenarnya berharap Matheus Fernandes bisa menjadi bagian dari hal tersebut. Dan menurut gue ini merupakan value of proposition gitu loh. Jadi posisi value yang jelas sebenarnya dari Manchester United, bukan hanya dari sisi keuangan. Justru sebaliknya, kalau sang pemain hanya melihat dari sisi finansial saja, lalu dia membuat keputusan bahwa oke, kita ke Tottenham Hotspur saja, ini justru menunjukkan betul bahwa dia bukan karakter yang pas, dia bukan profil yang cocok untuk Manchester United. Mbumo musim lalu misalnya, Benjamin Sesko musim lalu, Leny Yoro 2 musim yang lalu juga diminati oleh klub-klub besar lainnya, tapi akhirnya memilih Manchester United. Tentu saja Manchester United juga butuh untuk memaparkan rencana-rencana apa yang akan mereka lakukan dengan Matheus Fernandes, di posisi mana, dengan gaya seperti apa, mungkin menit bermainnya akan seperti apa, development yang diharapkan akan bagaimana. Tentu saja ini juga merupakan hal yang penting untuk dijelaskan kepada pihak Matheus Fernandes. Cuman kalau pada akhirnya sang pemain lebih memilih ke tempat lain, ya sudah, mau bagaimana lagi. Gua tidak berharap justru Manchester United ini yang tadinya memvaluasi di angka 60, West Ham ingin 80, Tottenham Hotspur tidak masalah 80, kita juga 80 deh. Gue tidak berharap Manchester United seperti itu. Kalaupun Manchester United bergerak untuk memberikan penawaran baru terkait dengan Matheus Fernandes, gue harapkan maksimal 70. Itu aja mungkin juga dengan struktur pembayaran add-ons ya. Dengan gue nggak tahu akan seperti apa. Lalu gaji, ini juga penting sekali. Karena gaji ini bukan hanya terkait dengan uang yang diterima oleh pemain, tidak, tapi juga menunjukkan bagaimana posisi klub dan juga pemain. Menurut gue seperti itu. Itu ada pengaruhnya. Lalu juga akan ada pengaruhnya dengan kehidupan selanjutnya dari sang pemain. Akan ada pengaruhnya ke sana. Ada banyak pelajaran di Manchester United sebelumnya. Sehingga kalau Manchester United sudah memiliki rencana semacam kayak range gitu ya, ataupun tolak ukur gaji untuk Matheus Fernandes, dan mereka sudah tahu angkanya berapa, ya sudah, itu saja. Kalaupun dinaikkan tidak harus menyaingi angka dari Tottenham Hotspur sih, menurut gue seperti itu. Karena pada akhirnya Manchester United penting untuk mendatangkan pemain yang, dan gue yakin fans juga banyak menyebutkan ya, mendatangkan pemain yang sejatinya benar-benar ingin bermain di Manchester United. Bahkan mengalahkan faktor-faktor lainnya, termasuk juga faktor finansial. Tapi sebaliknya, kalau masih menempatkan hal-hal lain,
Ya gue tidak menyalahkan bahwa oke, sebagai pemain profesional tentu saja ingin mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, lalu juga pemasukan yang lebih banyak ya dan lain-lain. Tapi kalau itu menjadi faktor terbesar ataupun faktor satu-satunya, ya mungkin belum pas ke Manchester United. Iya nggak sih Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.